Baik, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, kita mendahuluinya dengan doa. Mari satu anak pimpin kita untuk berdoa. Siapa? Ya, mari Sinta. Teman-teman semua, sebelum kita memulai akan belajar kita, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu. Engkau telah menjaga kami, anak-anak-Mu, dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai belajar bahasa Indonesia. Tuhan memberkati kami supaya apa kami belajar bisa mengerti dengan baik. Inilah doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih Sinta sudah memimpin kita dalam doa untuk kita memulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, dengarkan Ibu mengecek kehadiran ya. Ayu Dukatana, Ayu Vina, Ciko Hijae, Delila Asone, Domingus Rasi, Efron Tabun, Feni Nomlene, Itni Freti atau Pak, Javani Vina, iya, Jumarni Soi, Calvin Bani, Presley Nubatonis, Rocky Boboi, Samuel Nao, Sinta Teva, Tersia Leokuna, Yakub Neolaka. Hadir, Yakub? Oh ya, baik, berarti semuanya hadir ya hari ini. Oke. Ibu ingin bertanya, pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah belajar materi apa saja? Pertemuan yang lalu kita pernah belajar tentang apa? Iya, teks berita. Anak-anak sudah mengetahui tentang teks berita? Apa saja unsur teks berita, unsur-unsur teks berita? Oh ya, 5W1H. Baiklah anak-anak, teks berita sudah anak-anak pahami, dan hari ini kita akan masuk pada materi tentang teks eksplanasi. Iya, dengan kompetensi dasar 3.9, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan isi secara tertulis. Selanjutnya, dari kompetensi dasar yang kita pelajari, ada tujuan yang harus kita capai. Setelah kita belajar, anak-anak sudah harus bisa apa saja. Mari kita lihat. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi kelompok, dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, peduli, dan berani. Siswa dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi, menjelaskan ciri teks eksplanasi, dan bisa menemukan informasi
berupa paparan kejadian suatu fenomena. Sudah tahu capaian pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ya? Setelah kita belajar, anak-anak sudah harus bisa menjelaskan pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan bisa menemukan informasi berupa paparan kejadian suatu fenomena. Bisa ya? Mari anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah seperti Ibu sampaikan tadi bahwa kita menggunakan metode diskusi kelompok ya. Anak-anak sudah ada dalam diskusi kelompok ya. Kelompoknya sesuai dengan kelompok pada waktu kita belajar teks berita ya. Oke. Nah sekarang silahkan anak-anak memperhatikan gambar fenomena alam. Ketika anak memperhatikan fenomena apa yang ditayangkan di sana. Dilanjutkan slide kedua. Selanjutnya slide berikutnya. Nah, ya, ada banyak fenomena yang sudah anak-anak perhatikan. Bisa anak-anak sebutkan dari fenomena yang tadi anak-anak lihat itu apa saja yang terjadi? Hujan, apalagi? Longsor, apalagi? Banjir. Iya, ini gunung meletus. Yang disebutkan oleh ini tadi gempa bumi itu juga salah satu dari fenomena alam. Iya. Dilanjutkan. Nah, kita akan membaca sebuah teks eksplanasi. Ibu minta ketua kelompoknya bisa mengambil bahan atau teks yang sudah ibu siapkan. Satu kelompok ketuanya bisa ambil. Ibu tayangkan juga di slide untuk bisa kita baca bersama-sama. Iya, kalau tidak kelihatan bisa kita baca di slide ini bersama-sama ya. Kita membaca paragraf pertama. Ya sebelum paragraf kita membaca lebih dulu judulnya secara serempak. 1, 2, 3. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air yang di langit ke permukaan bumi yang ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Hujan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Bagaimana jadinya kehidupan di bumi bila tidak terjadinya hujan? Ya, kita lanjut pada paragraf kedua. Proses umum terjadi hujan diawali oleh proses menguap air laut akibat terkena panas matahari. Uap yang dihasilkan akan menuju ke atas sampai terjadi kondensasi sehingga terbentuk awan. Awan-awan yang terbentuk akan terbawa oleh angin menuju
Iya. Paragraf ketiga. Hujan yang sangat mati ditandai dengan datangnya kumpulan abu-abu di langit yang lama kelamaan warnanya berubah menjadi cenderung kehitaman. Sekitar 30 menit kemudian hujan turun. Tumbuh-tumbuhan, jalanan dan lain-lain yang sebenarnya kering menjadi basah akibat guyuran hujan. Tak lama kemudian hujan turun dengan intensitas yang lebih besar dan disertai angin kencang selama kurang lebih 10 menit. Hujan lebat tersebut mengakibatkan pohon tumbang dan beberapa genangan air di jalan. Kemudian hujan kembali turun dengan intensitas ringan. Sekitar pukul 17.50 hujan pun berhenti. Selanjutnya paragraf yang berikut. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan air hujan agar airnya meresap ke tanah, kemudian menjadi sumber air bagi tumbuh-tumbuhan tersebut. Petani juga membutuhkan air hujan untuk mengairi lahan pertanian. Hujan tidak selalu berakibat buruk bagi lingkungan, karena hujan juga dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Nah, tadi sudah membaca teks fenomena alam yang berjudul hujan. Dari teks fenomena alam yang kita baca, bolehlah anak-anak bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan teks fenomena alam yang sudah kita baca. Anak-anak bisa menyampaikan pertanyaan yang jawabannya itu ada di dalam teks. Apa yang anak-anak ingin tanyakan tentang ini? Yang jawabannya ada di dalam teks. Contoh pertanyaan yang Ibu sampaikan. Apakah judul dari teks fenomena alam yang kita baca? Jawabannya? Tidak. Sekarang kita ganti yang anak-anak yang membuat pertanyaan. Yang jawabannya ada di dalam teks. Siapa? Ayu, oke. Bagaimana proses terjadinya hujan? Iya, baik sekali pertanyaan dari Ayu. Bagaimana proses terjadinya hujan? Dalam teks ini kita bisa baca paragraf kedua. Proses umum terjadinya hujan diawali oleh proses penguapan air laut akibat terkena panas matahari. Kita tepuk tangan dulu untuk Ayu. Iya. Ada lagi yang bisa mengajukan sebuah pertanyaan? Silakan Ayu. Apa manfaat hujan? Iya, apa manfaat hujan bagi Ibu lengkap ya, bagi makhluk hidup? Iya. Ayo, ada yang bisa menjawab manfaat hujan? Ada di slide itu. Untuk apa? Kalau untuk Pak Petani, mengairi lahan pertanian. Kita butuh air hujan tidak? Butuh. Pada umumnya kita semua
semua itu membutuhkan air. Namun teks pelajaran kita hari ini tentang fenomena alam hujan ya. Kalau begitu anak-anak sudah harus bisa berpikir untuk mencari tahu. Tadi tujuan pembelajaran kita bisa menjelaskan arti teks eksplanasi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ada LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ada LKPD di situ ya? Tidak kan? Harus anak-anak kerjakan. Bisa ya. Bagian atas, di atas. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di dalam lembar kerja peserta didik ini ada 4 soal yang harus anak-anak selesaikan. Silakan nanti anak-anak mengisi nama kelompok. Anak-anak mau mengisi nama kelompok sesuai dengan benda favorit atau barang binatang kesukaan juga boleh, atau mau memberi nama kelompok dengan yang kaitannya dengan materi kita hari ini, eksplanasi, hujan, tadi gambar apa, bisa disepakati dalam kelompok. Kemudian anak-anak mengerjakan soal nomor 1. Sebelum mengerjakan soal nomor 1, anak-anak diharapkan membaca teks eksplanasi yang ada pada LKPD. Ibu akan bagikan teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Soal nomor 3, apa saja kejadian atau fenomena yang digambarkan dalam teks yang kamu baca. Kemudian yang keempat, mengapa kejadian yang digambarkan dalam teks eksplanasi itu terjadi. Ini LKPD-nya, setiap kelompok bisa mengambil kelompok 1 ya. Kelompok bisa ditambahkan pada lembaran yang kedua. Ya. Oke. Nah, untuk mengerjakan LKPD itu anak-anak bisa memanfaatkan buku paket siswa, buku yang sudah Ibu bagikan tadi sebelum kita mulai. Sudah ada setiap kelompok? Sudah, Ibu. Kelompok 1, ini nama kelompok. Kelompok gempa bumi. Kelompok gempa bumi silahkan membaca teks eksplanasi pada halaman 120. Kelompok gunung meletus. Gunung meletus, hujan, tanah longsor, gempa bumi. Kalau Ibu lupa ingatkan Ibu ya. Silahkan anak-anak berdiskusi untuk menjawab soal yang ada di LKPD. Kita pakai waktu halaman 128. Buku siswa halaman 128 untuk membaca materi teks eksplanasi, dan anak-anak bisa menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Ya, silakan sambil membaca, berdiskusi dan mengerjakan. Dalam diskusi kelompok ini juga Ibu mengamati jalannya diskusi dan juga melakukan penilaian sikap sosial. Sama dengan teman berdiskusi untuk mengerjakan soal yang ada pada LKPD. Dalam mengerjakan soal, apabila ada kesulitan, anak-anak bisa menyampaikan kesulitan itu pada Ibu. Kita juga bisa menggunakan
media internet apabila ada kata-kata yang sulit dipahami. Bisa disampaikan untuk kita cari tahu lewat internet. Ada Ibu Rima di sini yang membantu kita untuk mengoperasikan komputer ya. Karena kita tidak semua punya komputer, kita pakai satu komputer untuk bisa login ke internet. Kelompok gempa bumi ya. Tanah longsor kelompok sebelah sana ya, kelompok tanah longsor. Bagaimana bisa kerja? Oke, semangat. Kelompok tanah longsor. Bisa kerja? Kalau anak-anak membutuhkan untuk mencari tahu arti-arti kata yang sulit dalam teks, bisa disampaikan supaya kita bisa menggunakan internet ya. Kelompok gunung meletus, apakah ada kendala? Belum. Dari sini membaca bagian yang ini untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Silakan. Yang 2 orang bisa cari dan yang 1 orangnya bisa menulis. Bukunya jangan dirampas, kan kamu yang menulis kan? Kamu membaca. Kelompok ini kelompok gunung meletus ya. Sudah. Nomor 2. Kalau soal nomor 1 sudah selesai, soal nomor 2. Cari jawabannya ini dalam ini yang KPD-nya. Ada teks di sini, mungkin kamu bisa membaca teks ini. Nah, sambil menunggu teman-teman menuliskan soal nomor 1, jawaban nomor 1, kamu membaca teks yang berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Yang 1 mungkin bisa baca soal nomor 2. Soal nomor 2 tentang apa? Silahkan dibaca soal, kemudian dicari jawabannya dalam buku parkir. Aman. Soal nomor 1 bisa dikerjakan. Oke, lanjut nomor 2. Bisa kerja? Nomor 1 sudah? Lanjut nomor 2. Silakan. Oke, nanti lanjut ke nomor 2. Oke, semangat ya. Silakan. Yang sudah ditemukan jawabannya, teman yang 1 menuliskan, teman yang 1 mencari jawaban nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, kemudian diskusikan. Setelah ditemukan, ini saya sudah ketemu, kira-kira bagaimana? Diskusikan dalam kelompok. Sepakati jawaban kita harus seperti apa. Silakan. 5 menit sudah selesai. Waktu sisa 10 menit. Ayo semangat.
Apabila ada kendala bisa disampaikan. Untuk kita sama-sama mencari solusi. Silakan dibaca, kemudian didiskusikan. Kira-kira jawaban dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini jawabannya apa? Kalau seperti ini, kira-kira jawaban kita seperti ini. Bagaimana ya soal? Soalnya seperti ini, jawaban kita seperti apa? Didiskusikan dalam kelompok. Nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Berarti lanjut nomor 3. Oke, semangat. Kelompok hujan ya. Kelompok hujan sudah selesai mengerjakan nomor 2. Sekarang nomor 3. Kelompok tanah longsor. Oh iya, kelompok tanah longsor sudah selesai nomor 3. Sekarang masuk ke nomor 4. Bagaimana dengan kelompok gempa bumi? Kelompok gempa bumi baru gunung meletus sudah mau masuk ke nomor 3. Oke, semangat. Harus bila apa? Silakan dilanjutkan nomor 4. Bagaimana nomor 2 sudah atau belum? Nah, oke, nomor 1 sudah. Lanjut nomor 2 mana? Itu kan pengertian. Yang nomor 2 soalnya apa saja ciri teks eksplanasi ini? Ciri-ciri teks eksplanasi. Silakan baca dan cari. Diskusikan jawabannya apa yang kita tulis. Ada kelompok yang mengalami kendala. Ini bagaimana? Nomor 2. Ibu lihat dulu ya. Dicoret saja lalu tulis di bawahnya. Kalau salah dicoret dan tulis di bawahnya. Apa saja ciri teks eksplanasi? Kita melihat teks eksplanasi itu dia memuat informasi tentang apa, hal-hal yang bersifat apa, sementara atau bersifat nyata begitu. Sudah 10 menit.
Iya, silakan dikerjakan, didiskusikan, masih ada waktu. Kelompok gempa bumi, silakan ditulis kalau sudah disepakati jawabannya. Samuel membaca teks nomor 3 sudah dijawab, kelompok gempa bumi. Dan juga ada teks tanah longsor. Soal nomor 3, Samuel, apa saja fenomena yang digambarkan dalam teks yang Samuel baca? Teks yang Samuel baca judulnya apa? Nah, silakan setelah Samuel baca tulis jawabannya di sini. Diskusikan dengan teman kelompok. Bisa toh Samuel? Bisa. Nah, oke. Ini diletakkan di sini. Nah, supaya fokusnya di sini dulu ya. Sampai nomor 4, kemudian persiapkan untuk mempresentasikan. Ya, siapkan untuk mempresentasikan. Kemudian bila ada pertanyaan dari kelompok lain, siapa yang nanti menjawab? Bisa dibagi-bagi tugas ya. Bagaimana kelompok Hujan? Nomor 3 sudah? Nomor 4? Oh masih teks yang kedua yang belum dijawab. Silakan. Kelompok gunung meletus, oke. Iya, langsung nomor 4. Kelompok gunung meletus nomor 4. Berarti ada teks yang harus dibaca kan? Nah, silakan. Nomor 4 soalnya, mengapa kejadian yang digambarkan dalam teks eksplanasi itu terjadi? Mengapa gempa bumi itu terjadi? Mengapa longsor itu terjadi? Ada jawabannya di dalam teks. Silakan dituliskan informasinya. Kelompok 3, kelompok tanah longsor sudah. Kelompok gempa bumi, kelompok gempa bumi nomor 3, baru nomor 3. Kelompok hujan sudah, oke. Yang sudah selesai persiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok gunung meletus nomor 4, oke. Yang sudah selesai bisa membagi tugas dalam kelompok. Sebentar, ada yang jadi moderator atau ada yang melaporkan hasil kerja, ya. Silahkan dibagi-bagi tugas. Persiapkan sebentar siapa yang menjadi moderator. Moderator itu dia mengatur jalannya presentasi. Ya, siapa yang menyampaikan materi sudah disiapkan? Oke, silakan. Sebentar nanti ditampilkan.
Berapa? Kalau kurang bisa di. Oh ini masih ada. Pas, oke. Masih ada teks kedua soal nomor 4 yang belum selesai. 1 menit digunakan untuk selesaikan. Gempa bumi sudah? Sudah. Kelompok tanah longsor? Sudah, Ibu. Kelompok hujan? Sudah, Ibu. Kelompok gunung meletus? Sudah, Ibu. Oke, kalau semuanya sudah selesai, sekarang ya tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja, hasil diskusi ya dalam kelompok. Kita mulai dari kelompok yang tadi lebih dulu ya, lebih dulu selesai. Kita sambut kelompok tanah longsor yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Salam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok tanah longsor, untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Jevani Gresiavina. Perkenalkan, nama saya Sinta Teva. Perkenalkan, nama saya Kretia Topa. Perkenalkan, nama saya Ciko Bidai. Moderatornya yang tadi jadi moderator siapa? Yang akan membacakan untuk kita, teman kita Sinta Teva. Soal. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Jawabannya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Soal nomor 2. Apa saja ciri teks eksplanasi? Jawabannya, ciri-ciri teks eksplanasi adalah berupa paparan fenomena alam yang terjadi berupa tanah longsor, gempa bumi, kebanjiran, dan gunung meletus. Nomor 3. Apa saja fenomena yang digambarkan dalam teks yang kamu baca? Jawabannya, fenomena yang digambarkan adalah suatu kejadian akibat terjadinya tanah longsor. Yang keempat, mengapa kejadian yang digambarkan dalam teks eksplanasi itu terjadi? Jawabannya, fenomena yang digambarkan dalam teks eksplanasi itu terjadi karena yang pertama, terjadi karena gempa. Gempa membuat lempengan tanah menjadi bergerak karena adanya pecahan. Apabila struktur tanah lemah, maka akan memicu terjadinya tanah longsor. Terima kasih. Jika dari teman-teman ada tanggapan, kami berikan kesempatan. Silakan bila ada yang mau memberikan tanggapan. Menyatakan setuju dengan nomor berapa juga boleh. Saya ingin menanggapi nomor 2 karena saya tidak setuju. Apa alasannya? Soalnya itu apa ciri-ciri teks eksplanasi? Tadi jawabannya itu fenomena yang terjadi, bukan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Saudara
dari Ayu? Adakah? Menjawab tanggapan dari kelompok tanah hujan, kelompok hujan yang disampaikan oleh Ayu. Ayu tadi tidak sependapat dengan soal silakan dijawab. Pertanggungjawabkan jawaban kamu. Tadi kan kamu menjawab fenomena. Mereka tidak setuju. Bagaimana kamu menurut kami ini salah satu ciri itu adalah fenomena. Karena apa? Gitu. Jawab tanggapi. Pertahankan jawaban kamu kan? Berani tidak usah takut salah. Menurut kami, tanah longsor juga disebut sebagai fenomena alam. Gempa bumi juga disebut dengan fenomena alam. Kebanjiran dan gunung meletus juga disebut dengan fenomena alam. Menurut kami itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Iya, bagaimana tawarkan? Bagaimana pendapat dari kelompok hujan? Bisa diterima? Pada kami, salam. Salam. Ya. Iya. Terima kasih untuk kelompok tanah longsor ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Terima kasih untuk kelompok hujan yang sudah memberi tanggapan. Dan sekarang kita langsung saja mendengarkan presentasi dari kelompok hujan ya. Yang kedua selesai tadi. Silakan kelompok hujan. Kelompok yang lain boleh mempersiapkan diri untuk menanggapi ya. Mau setuju atau tidak setuju atau mau memberikan saran silahkan. Kita sambut kelompok hujan dengan tepukan tangan. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok hujan, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Indukatana. Perkenalkan, nama saya Lili Lasone. Perkenalkan, nama saya Calvin Omega Bani. Perkenalkan, nama saya Nolak. Perkenalkan, nama saya Efrun Tebun. Yang akan dibacakan oleh teman kita Lili Lasone. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Jawaban, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang hubungan peristiwa atau proses terjadinya suatu peristiwa alam, sosial, dan budaya. Nomor 2, apa saja ciri teks eksplanasi? Jawaban, bersifat faktual atau nyata. Nomor 3, apa saja fenomena yang digambarkan dalam teks yang kamu baca? Jawaban, fenomena yang digambarkan dalam teks adalah gempa bumi dan tanah longsor. Nomor 4, mengapa kejadian yang digambarkan dalam teks eksplanasi itu terjadi? Jawaban, teks 1, karena terjadi pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Teks 2, karena curah hujan yang tinggi namun daya serap tanah rendah. Baik, kepada teman-teman yang ingin menanggapi, kami berikan kesempatan.
kelompok gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Jika tidak ada yang ingin menanggapi, sekian dan terima kasih. Salam. Iya. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok hujan yang sudah melaporkan hasil diskusinya. Sekarang kita langsung saja pada kelompok gempa bumi. Kelompok gempa bumi untuk melaporkan hasil kerjanya. Silakan. Baik, salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok gempa bumi untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Aipina. Perkenalkan, nama saya Feni Aureliana Mlene. Perkenalkan, nama saya Sambaruna Ok. Perkenalkan, nama saya Robi Boboy. Perkenalkan, nama saya Jumarni Tresnawati Soi. Dan yang akan membacakan teman kami Feni Namleni. Soal, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Jawaban, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Misalnya fenomena alam, sosial atau budaya, mungkin pula politik dan ekonomi. Banyak yang disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Nomor 2, apa saja ciri teks eksplanasi? Jawaban, ciri teks eksplanasi berupa paparan fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi yang mengisi setiap paragrafnya berupa fakta. Nomor 3, apa saja fenomena yang digambarkan dalam teks yang kamu baca? Jawaban, gempa bumi dan tanah longsor. Nomor 4, mengapa kejadian yang digambarkan dalam teks eksplanasi itu terjadi? Jawaban, teks 1, gempa bumi. Terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Teks 2, tanah longsor. Yang pertama terjadi karena gempa. Gempa membuat lempengan tanah menjadi bergerak karena adanya pecahan. Apabila struktur tanah lemah, maka akan memicu terjadinya tanah longsor. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok hujan, kelompok tanah longsor, kelompok gunung meletus. Mungkin tidak ada tanggapan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam. Iya. Terima kasih untuk kelompok gempa bumi ya yang sudah melaporkan hasil diskusi kelompok. Luar biasa, kita aplaus sekali lagi untuk kelompok. Sekarang kita beranjak ke kelompok gunung meletus. Silakan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok gunung meletus
untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Tersia Amelia Lekun. Perkenalkan, nama saya Presley Batunis. Perkenalkan, nama saya Dominus Ras. Yang akan dibaca teman kami Presley Batunis. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan eksplanasi? Jawaban, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, atau budaya. Nomor 2, apa saja ciri teks eksplanasi? Jawaban, ciri teks eksplanasi adalah setiap paragraf mengunjung sebuah topik, yaitu tentang terjadi arus energi. Nomor 3, apa saja fenomena yang digambarkan dalam teks yang kamu baca? Jawaban, gempa bumi dan tanah longsor. Nomor 4, mengapa kejadian yang digambarkan dalam teks eksplanasi itu terjadi? Jawaban, teks 1, karena pengelaman lapisan bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Teks 2, bencana alam ini dapat terjadi apabila terjadi pengerakan tanah atau batuan sehingga jatuh atau amblas. Terima kasih. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Kelompok hujan, kelompok tanah longsor, kelompok gempa bumi. Jika tidak ada tanggapan, tanggapan dari Ibu? Ya, ada. Ya, terima kasih untuk kelompok Gunung Meletus yang sudah mempresentasikan. Ibu ingin menanggapi khusus untuk jawaban soal nomor 4. Jawaban soal dari soal nomor 4 bisa dibacakan ulang. Ya. Jawaban nomor 4, soal nomor 4, mengapa kejadian yang digambarkan dalam teks eksplanasi itu terjadi? Jawaban, teks 1, terjadi karena pengerakan lapisan bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Teks 2, bencana alam ini dapat terjadi apabila terjadi pergerakan tanah atau batuan sehingga jatuh atau amblas. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok Gunung Meletus ya yang sudah membacakan. Tadi Ibu kurang dengar. Ibu kira membacanya penggerakan, padahal diperbaiki pada kalimat berikutnya pergerakan ya. Terima kasih yang sudah ditanggapi oleh Ibu Gilberti Asoli. Terima kasih atas kelompok Gunung Meletus. Shalom. Salam juga untuk kelompok Gunung Meletus. Terima kasih ya. Terima kasih. Ibu sudah mendengarkan laporan presentasi dari tiap kelompok. Mari kita ya, anak-anak bisa mendengarkan tanggapan dari Ibu untuk semua kelompok ya. Ibu sudah menuliskan skor-skor yang ada untuk setiap kelompok.
nomor 1. Kelompok hujan, tolong dibunyikan soal nomor 1, dibacakan ya maksud ibu. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Iya, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Semua kelompok bisa jawab. Bisa membunyikan jawabannya sekarang. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya Peristiwa dengan sejelas-jelas. iya, bisa. Proses teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya sebuah peristiwa dan hubungan proses dengan bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa alam itu terjadi. Iya. Untuk soal nomor 1 tadi sudah dijawab dengan baik oleh anak-anak. Soal nomor 1 semua kelompok mendapatkan skornya 4, mendapatkan skor tertinggi. Ya, kita lanjut soal nomor 2. Apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Tadi sudah dijawab. Tadi sudah dijawab oleh anak-anak. Kelompok hujan ya. Kelompok tanah longsor. Yang tadi ada pertanyaan dari Ayu. Ayu menyatakan bahwa tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok tanah longsor. Tadi kelompok tanah longsor menjawab ciri teks eksplanasi itu adalah fenomena. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa teks eksplanasi itu menjelaskan tentang sebuah fenomena. Menurut Ayu tadi kurang sependapat, tapi dipertanggungjawabkan oleh kelompok tanah longsor bahwa ciri teks eksplanasi itu menjelaskan tentang suatu fenomena. Kemudian nomor 3. Iya, nomor 3. Oh ya, sebelumnya untuk kelompok nomor 1, kelompok tanah longsor ya. Untuk kelompok tanah longsor soal nomor 2 itu menjawab dengan skor 3 ya. Ya, isi di situ. Kelompok 4. 3 kelompok yang lainnya itu 4. Iya, oke. Untuk soal nomor 3. Apa saja fenomena yang digambarkan dalam teks eksplanasi? Tadi fenomena ada 2 teks ya. Teks yang pertama tentang apa? Gempa bumi. Teks yang kedua tentang tanah longsor. Iya. Untuk soal nomor 3 semua kelompok mendapatkan skor 4. Untuk soal nomor 4, mengapa fenomena pada teks yang kamu baca itu terjadi? Untuk kelompok kelompok gempa bumi, tanah longsor, kelompok hujan, dan kelompok gunung meletus, itu semuanya mendapatkan skor 4. Ya. Dijumlahkan, jumlahnya berapa? 16. Kelompok ini 16. Kelompok yang sana 15. Kelompok ini 16. Kelompok yang ini 16. Berarti iya, yang mendapatkan jumlah skor perolehan 16 itu nilainya 100, sedangkan yang mendapatkan skor perolehan 15 itu nilainya 93,75.
Iya. Mari kita memperhatikan materi tentang teks eksplanasi. Anak-anak bisa melihat di slide? Bisa. Semuanya tolong baca ya, yang ada di slide. Bisa baca atau tidak? Bisa, Ibu. 1, 2, 3. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi teks eksplanasi merupakan Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Nah, itu dia pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Mengapa suatu fenomena itu terjadi dan bagaimana fenomena itu terjadi dijelaskan dalam teks eksplanasi. Sudah tahu arti teks eksplanasi? Sudah tahu, nanti Ibu tes ya. Mari kita lihat ciri teks eksplanasi. Iya, ada berapa ciri di sini? 4. Yang pertama, Faktual, yang kedua, ilmiah, yang ketiga, objektif, yang keempat, fokus pada hal umum. iya, fokus pada hal umum. Mendengarkan penjelasan Ibu terkait 4 ciri ini. Ciri yang pertama, faktual. Seperti interaksi tadi antara kelompok tanah longsor dan hujan. Ciri yang pertama adalah faktual, artinya hal-hal yang disajikan dalam teks eksplanasi itu berupa fakta. Faktual itu artinya hal-hal yang berhubungan dengan fakta. Iya, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua itu ilmiah. Ilmiah itu artinya teks eksplanasi itu disajikan secara sistematis dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Itu ilmiah ya, berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Penyajiannya juga secara sistematis. Mulai dari ada struktur yang nanti kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Struktur teks eksplanasi, ada suatu fenomena, kemudian dijelaskan mengapa terjadi dan bagaimana proses itu terjadi, itu dijelaskan secara sistematis atau secara berurutan ya. Yang ketiga, objektif. Fenomena atau peristiwa yang dijelaskan dalam teks itu tidak memaksa orang untuk mempercayai. Karena apa? Fenomena yang dijelaskan itu betul-betul terjadi, tidak mengandung pendapat sendiri ya, tapi objektif. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat itu fokus pada hal umum ya. Hal-hal umum itu seperti yang tadi disebutkan tentang fenomena-fenomena apa saja yang terjadi tadi. Ada longsor, apa lagi? Gempa bumi, hujan, gunung meletus. Oke. Sedangkan untuk nomor 3 tentang informasi yang kita dapatkan dalam teks eksplanasi. Tadi sudah dilaporkan oleh anak-anak bahwa gempa bumi itu terjadi karena apa? Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi. Ya, kemudian jadi informasi yang kita dapatkan itu adalah gempa bumi itu terjadi karena ada pergerakan lapisan bumi dari dasar ya, pergerakan lapisan bumi dari dasar. Kemudian bagaimana tanah longsor itu bisa terjadi?
Ada tidak jawabannya dalam teks tadi? Ada. Mengapa? Bagaimana karena longsor itu bisa terjadi? Silakan Cik Fani. Yang membuat terjadinya tanah longsor adalah yang pertama terjadi karena gempa. Gempa membuat hubungan tanah menjadi bergerak karena adanya pecahan. Apabila struktur tanah lemah, maka akan memicu terjadinya longsor. Iya, jadi tanah longsor itu terjadi karena ada gempa bumi. Kalau ada gempa bumi kan ada pergerakan dari dasar bumi kan, maka terjadilah patahan-patahan dan akhirnya longsor itu bisa terjadi. Ada juga faktor penyebab lain. Kalau misalnya kita baca pada teks eksplanasi yang lain. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak sudah tahu arti teks eksplanasi? Sudah, Ibu. Ibu minta satu orang untuk menyampaikan. Teks eksplanasi adalah siapa yang berani, yang mau menyampaikan ini? Ayo. Ibu minta anak-anak bisa menyampaikan kembali materi yang kita pelajari tadi tentang arti teks eksplanasi dan ciri teks eksplanasi. Siapa yang bisa menyampaikan? Iya, ayo, silakan. Yang kita pelajari hari ini adalah teks eksplanasi. Arti dari teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Misalnya fenomena alam, sosial, budaya, mungkin pula politik dan ekonomi. Banyak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, ayo sudah bisa menjelaskan arti teks eksplanasi. Nah, ini mau tanya Delila. Delila, apa saja ciri teks eksplanasi? Ciri teks eksplanasi adalah faktual, ilmiah, objektif, faktor, fokus pada hal umum. Terima kasih. Iya, ciri teks eksplanasi ada 4: ilmiah, faktual, ilmiah, objektif, Fokus pada hal umum. fokus pada hal umum. Anak-anak sudah paham kan tentang arti teks eksplanasi dan ciri teks eksplanasi. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Lebih mudah dari pertemuan sebelumnya atau hari ini lebih susah? Lebih mudah. Nah, kenapa lebih mudah? Hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ya, silakan Sita. Karena kita dapat berdiskusi bersama teman-teman dan kita dapat mengetahui tentang fenomena alam. Terima kasih. Iya. Iya. Ada lagi yang bisa menyampaikan alasannya kenapa hari ini dia katakan pembelajaran hari ini menyenangkan? Kalau dari Sinta, hari ini menyenangkan karena bisa berdiskusi kelompok dan akhirnya mengetahui arti teks eksplanasi. Kalau dari Ayu sendiri, kenapa hari ini menyenangkan?
Karena pembelajaran hari ini memakai slide dan ada juga diskusi kelompok dan tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh setiap kelompok. Oke, terima kasih Ayu. Nah, Ibu juga merasa senang karena hari ini anak-anak bisa berdiskusi dengan baik, aktif dalam diskusi kelompok. Iya, dengan jawaban anak-anak terhadap refleksi tadi, anak-anak sudah tahu tentang arti teks eksplanasi dan ciri teks eksplanasi disertai informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi. Nah, Ibu berharap ketika pembelajaran ini berakhir sampai di rumah, anak-anak bisa mengembangkan pengetahuannya dengan membaca teks-teks eksplanasi melalui media internet dan lain-lain. Karena pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang, kita masih bicara soal teks eksplanasi, yaitu meringkas isi teks eksplanasi dan sampai ke struktur teks eksplanasi. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Dan kita mengakhiri pertemuan hari ini dengan doa. Tapi sebelum kita berdoa, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Oke, bila tidak ada, mari satu orang memimpin kita dalam doa. Jangan. Ya, semuanya. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami panjatkan di hadapan hadirat Tuhan, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Engkau telah menjaga kami, anak-anak-Mu, dari tadi hingga saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami telah mengakhiri pelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa buat Bapak Ibu guru kami yang sudah membantu kami untuk mempersiapkan segala sesuatu yang tadi telah dibantu oleh Bapak Ibu guru. Inilah doa dan permohonan kami, dengar dan sambut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih. Pertemuan kita hari ini selesai. Siap. Siap. Apa? Ya, salam juga. Ya.